UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Energi Sukses Bisnis RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Kami akan hadirkan tema malam hari ini yaitu mengembangkan koperasi kopi wanita Gayo merambah dunia. Seperti biasa telah hadir di Studio Pro 3 bersama saya malam hari ini ada Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Malam Coach. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk para pendengar Xbis RRI Pro 3 malam ini. Iya, kelihatannya cerah deh, habis ngopi-ngopi di Wah, Aceh ya. luar biasa. Beberapa Iya. minggu banyak belajar tentang kopi dan menikmati kopi yang luar biasa. Wah, berapa minggu di sana Coach? 1 minggu 1 minggu. di Takengon, Aceh Tengah. Artinya Xbis malam hari ini oleh-olehnya adalah bagaimana mengembangkan koperasi kopi. Nah, ada Ini yang ya. menarik Gimana? karena koperasi kopi ini diisi anggotanya banyak wanita. Mhm. Dan ini dari Gayo ya, Ya. Aceh Tengah, dan ternyata kopi Arabica Gayo ini menjadi kopi yang kualitasnya luar biasa terbaik, Bahkan sudah terkenal di dunia ya. terkenal di dunia. Mhm. Makanya hari ini saya undang ketua Mhm. koperasinya ya, Bu Rizkani Ya. Melati. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak Coach Siti. Iya. Ini ada Bang Rudi yang malam ini menemani untuk kita berbincang nih Bu Rizka. Iya. Dan pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, Ibu Rizkani Melati, beliau adalah founder dan ketua koperasi kopi wanita Gayo yang tadi sempat disinggung di awal oleh Coach Getty. Kabar baik ya, Bu Rizkani ya? Baik Pak, terima kasih Coach Rudi. Iya. Kira-kira apa yang menarik dari pembahasan kita kalau kita mengangkat tema mengembangkan koperasi kopi wanita Gayo yang mungkin langsung Coach datangi langsung, melihat langsung di sana Coach? Ya, jadi saya dapat kesempatan karena ini adalah program Kementerian Pendampingan Koperasi, Bang Rudi. Jadi saya sekitar 5 hari lah ya di sana mendampingi teman-teman anggota koperasi wanita Gayo dan Kokowa Gayo ini yang terpilih untuk didampingi dari koperasi yang tradisional menjadi koperasi modern nih, Bang Rudi. Jadi apa yang kita berikan adalah bagaimana pemahaman tentang membangun usaha koperasi. Karena banyak orang merasa koperasi itu kuno, koperasi itu tidak keren lah gitu ya, Nggak kekinian. nggak kekinian. Nah, ternyata Kokowa Gayo ini beda banget karena pasarnya tuh udah internasional. Ya. 80% kopi yang ya mereka olah ini diekspor. 80% 80% yang diolah adalah diekspor. untuk tujuan pasar Ekspor. ekspor. Ya, dan itu rutin dan itu kualitasnya juga tersertifikasi dan itu harus memenuhi sertifikat internasional gitu ya. Dan uniknya ini adalah salah satu kopi yang organik karena ini kopi di pegunungan, di Ya. hutan, di perbukitan Ya. gitu ya. Nanti mungkin Bu Rizka yang akan jelasin karena Bu Rizka sudah lama menggeluti kopi dan Bu Rizka ini juga seorang roaster. Wah. Roaster Bu Rizka ini karena waktu di sana kita di roasting kopi yang kita minum tuh roasternya Bu Rizka. Wow. Ya, jadi memang nggak banyak loh roaster-roaster itu di kota besar ini dan kopi Gayo ini pasti memiliki cita rasa. Tapi yang lebih uniknya lagi adalah koperasi kopi wanita Gayo yang sebagian besar ditangani perempuan. Saya ingin ke Bu Rizkani dulu. Bu Rizka, jadi sudah berapa lama Kokowa Gayo ini didirikan sampai dengan saat ini, Bu? Saat Halo, Bu Rizka. R3 Pro RRI, salam jumpa. Jadi Koperasi Kokowa Gayo berdiri tahun 2014, saat ini hampir berusia 10 tahun. 10 Sudah tahun. 10 tahun, ya. 10 tahun, iya. Apa bidang di koperasinya nih, Bu, di koperasi kopi wanita Gayo ini yang menjadi spesifiknya nih, Bu? Kalau kita mengolah kopi dari cherry sampai menjadi ready ekspor, Pak. Oke, artinya Ya. ada pendampingan ke petani berarti, Bu ya? Ada Pak, jadi kita ada mengaplikasi sertifikat organik dan fair trade. Itu setiap penjualan kita ke luar negeri ada uang premium yang dikembalikan kembali ke koperasi, dikelola koperasi, dan setiap premiumnya itu ada 25%
yang wajib kita berikan ke petani itu untuk peningkatan produksi dan lingkungan. Iya. Jadi di sana mereka dilatih bagaimana memproduksi kopi yang baik, bagaimana mendapatkan cita rasa yang baik gitu Iya, Pak. iya. Ini tingkatnya kalau di kopi namanya grader ini coach ya. Yes. Ya, jadi Iya. betul-betul dipahami seluruhnya seluk-beluknya. Ada berapa petani kopi Bu yang di bawah yang didampingi oleh koperasi Koko Wagayo ini Bu Rizka? Ada Wah, 370 petani perempuan ya. di Gayo, ada di kedua kecamatan, Kecamatan Bandar dan Permata. Ya. Hmm. Tentu perjalanan 10 tahun kan nggak mudah coach ya. Ya. Nggak mudah sekali untuk bisa. Mungkin kalau orang lihat atau saya lihat, wih enak banget ya. Pasarnya sudah internasional, sudah betul-betul memenuhi standarisasi kopi internasional. Cerita dong Bu, awal atau bisa sampai sekarang ini menembus pasar internasional ini, apa yang menjadi komitmen besar dari Koko Wagayo ini Bu? Jadi Pak, dulu saya pendiri Koperasi Permata Gayo juga. Di sana ada 3.000 petani yang semuanya kebanyakan laki-laki. Jadi jadi setiap 50 petani ada satu delegasi yang selalu hadir ke koperasi untuk rapat-rapat. Jadi dari 53 delegasi hanya 3 perempuan yang hadir untuk mewakili petani. Jadi mungkin karena ada penghargaan yang tinggi, penghormatan yang tinggi terhadap mungkin di ruangan itu ada abang ipar, mertua, jadinya mereka enggan mengungkapkan apa sih yang dibutuhkan petani perempuan. Dari situ saya dan beberapa teman punya inisiatif, kenapa kita nggak buat ruang sendiri yang bebas mengungkapkan perasaannya, kebutuhannya gitu Pak. Jadi di 2014 semuanya dimudahkan. Hanya saja di saat mendirikan koperasi ini butuh surat dari suami untuk izin kelola. Itu tantangannya Pak. Jadi para suami di sini mereka takut nanti terjadi sesuatu kebunnya dibawa oleh istri gitu. Jadi itu tugas kami untuk menyadarkan mereka gitu. Dan karena di sini rata-rata sudah organik dan fair trade, para ibu-ibu juga sudah mengerti, oh koperasi kopi itu begini gitu. Nah, berdirilah koperasi Koko Wagayo di tahun 2014. Sampai dengan sekarang ya. 80%-nya diekspor kemana saja nih, Bu Rizka? Ya, kita ada importir. Kalau tahun 2015 itu ada ke Eropa Pak, tapi dengan saat ini ke Eropa agak susah. Mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang membuat mereka nggak mau beli rempah-rempah dari Indonesia gitu. Jadi ada kesulitan untuk masuk ke sana. Kalau sekarang Pak itu lebih banyak ke Amerika. Amerika masuk. Ada 7 pembeli kita di sana importirnya. Ada Oppo, Dr. Wickfield, ada Atlas, Kooperatif Kopi, Green Polia, ada sedikit ke Korea Pak, sekitar 6 ton per tahunnya. Ada juga Inter Amerika, ada Royal. Coach ini luar biasa loh yang Coach tadi katakan bahwa pandangan orang tentang koperasi itu kuno, jadul, nggak menyentuh atau nggak berbicara tentang ekonomi saat ini, bisnis saat ini, tapi dijawab semuanya oleh Bu Rizka. Jadi belum terlambat kan Coach ya. Dan langkah apa yang disiapkan ketika sekelompok orang mungkin ingin mengikuti jejak Bu Rizka untuk membuat suatu aktivitas usaha dalam bentuk koperasi? Jadi yang kita dampingi adalah bagaimana memanage untuk bisa bekerja secara profesional. Ya, mereka mulai mengatur pembagian kerja, mereka mengatur apa strategi yang harus mereka bangun sehingga mereka mengerti pasarnya ada di mana, memperbesar pasar, bahkan juga mendiversifikasi yang namanya produk. Nah, produk kopi ini kadang-kadang kita mikirnya hanya kopi, ternyata enggak. Dengan teman-teman anggota koperasi wanita ini yang sebagian ada yang bisa jadi barista, ada yang bisa jadi roaster gitu ya. Sebenarnya itu bisa menjadi sumber pemasukan sebagai pemasukan dari pemberian training, pelatihan, pendampingan, atau bahkan teman-teman koperasi ini masih punya peluang untuk membuat sebuah kedai kopi yang di branding. Banyak sebenarnya. Walaupun core bisnisnya bukan itu ya. Tetapi itu bisa sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Karena kalau mereka menambah berarti mereka butuh anggota lebih banyak, lahannya pun udah terbatas. Kan biasanya gini Coach ya. Orang mau berusaha itu
apa dulu nih? Target pasar dulu atau yang seperti coach katakan tadi? Ya, Gimana? jadi pada saat kita memulai sebuah usaha, tentu yang saya tanya adalah visi misi koperasi ini apa? Sampai titik mana tujuan paling akhir yang diinginkan? Baru dari situ muncul tujuan besar apa yang mau dicapai dalam 5 tahun ini, atau bahkan bisa diturunkan dalam per 10 tahun, dan nanti baru ke 1 tahun kita fokus di mana. Karena banyak generasi muda yang menurut saya juga potensial untuk meneruskan koperasi ini. Tentu dengan pemikiran-pemikiran mereka sesuai dengan zamannya mereka. Kadang-kadang kalau kita lihat orang tua kita itu bisnis kopi, petani kopi, kirimnya hanya bin. Karena mereka tiap hari melihat itu, mereka kadang-kadang merasa, aduh bisnisnya segini doang. Mengidentifikasi potensi berarti coach ya? Iya. Nah begitu kita bisa membuat mereka untuk membangun yang tadinya cuma petani kopi atau bahkan ekspor biji kopi ini menjadi sebuah produk kopi Arabica Gayo dengan beberapa rasa, dengan beberapa varian, tentu ini jadi beda, Bang Rudi. Apalagi mereka bisa bikin kreativitas baru dengan sekarang munculnya beberapa kedai kopi, dan ternyata barista Gayo itu dicari di Aceh atau di beberapa kedai kopi yang ada, dan pasti rame kalau dia tahu, oh ini baristanya orang Gayo gitu. Nah itu apa ya, secara umum gitu ya. Jadi kita nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka merasa bahwa mereka meraciknya paling enak misalnya ya. Dan ini kan potensi ya. Kalau kita punya peluang, kita punya potensi. Tapi kadang-kadang peluang itu nggak bisa kita ambil karena potensi kita terbatas. Ya. Kenapa potensi kita terbatas? Karena kita tidak mencari resource. Jadi 3 hal ini. Stagnan di situ ya? Yes. 3 hal. Peluang ada, potensi kita tingkatin. Potensi bisa meningkat karena kita punya resource yang cukup. Itu yang kita cari. Yes. Resource apa aja? Sumber daya manusianya. Terus ilmu pengetahuan, pengalaman. Sumber daya permodalan. Sumber daya dukungan, database. Segala hal yang membuat kita bisa menggunakan potensi maksimal kita untuk mengambil peluang. Itu nggak gampang. Membaca ada peluang aja, tapi kita nggak punya potensi, hilang itu peluang. Kita punya potensi, nggak punya peluang. Berarti ini harus sejalan terus nih. Tapi yang terpenting, yang kita dampingi para koperasi atau para anggota koperasi yang selain kopi juga ya, ada petani pisang, singkong, itu mereka kita minta untuk selalu memiliki resource yang selalu tersedia. Selalu ada terus ya? Selalu ada terus, karena kalau resource-nya hilang, potensi terbatas. Akibatnya peluang hilang. Nah ini peran kita bersama, karena ini jadi ekosistem nih. Petani ada, tapi kualitas kopinya tidak masuk ke standar, nggak bisa diambil juga. Berarti teman-teman dari Cocoa Gayo ini harus meningkatkan produktivitas, kualitas, sehingga masuk ke sertifikasi. Ini kendala tersendiri, Bang Rudi, kalau di daerah. Saya ingin kemudikan lagi. Tadi dikatakan ada 300 petani kopi ya Bu ya, yang bergabung di koperasi atau koperasi kopi Wanita Gayo ini. Ini menarik sekali. Apa yang menjadi perbedaan sebelum dan setelah mereka bergabung dan sebagai pendamping juga Bu Rizka dan teman-teman di koperasi ini Bu? Mungkin kalau selama ini mereka bertani dengan alami Pak. Terus kalaupun ada pelatihan di koperasi itu suaminya, dan informasi itu jarang yang sampai kepada istrinya. Di Cocoa Gayo mereka kita latih bagaimana meningkatkan produktivitas petani, seperti pemangkasan, kompos, memelihara penyakit hama, semuanya kita latih Pak. Termasuk juga leadership, bagaimana mereka mengatur keuangan. Termasuk kesehatan dan sosial juga kita perhatikan. Jadi di Cocoa Gayo kita perhatikan apa sih kebutuhan perempuan, karena Pak di pertanian kopi itu 70% perempuan terlibat. 70%. Mulai dari membuka lahan, walaupun hanya menanak nasi untuk suami di hutan. Kalau menanam ikut Pak, perawatan ikut. Kalau panen 90%, 95% itu perempuan. Panen kopi. Iya, ini yang tadi mungkin coach katakan tadi. Saya bertanya itu ternyata sangat penting memelihara resource tadi. Ya kan, memberikan pelatihan,
edukasi semuanya, literasi tentang bidang itu Ya, sehingga terjaga, pengembangannya pun akan terbuka ke depan ya. benar. Iya. Kita udah pendengar ini Coach dan Ya, juga Bu Rizka ya. Silakan pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami 021 352 3172 384 4545 386 2375 386 6712. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin. Alhamdulillah. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak Udin. wabarakatuh. Silakan Ya, Pak Udin. Pak Coach, Ya, Ibu Rika ya. Rizka. Dan Pak Rizka, Rizka. Ya. Oh ya, Rizka dan Pak Zeni. Pak Rudi. Pak Iya. Rudi. Iya. Iya, ya. Kopi. Kopi itu istimewanya apa ya, Pak? Menurut saya. Nah, itu prospek ke depan di Indonesianya seperti apa? Nah, itu ke ke badan tuh membuat seperti apa? Lebih sadar atau lebih apa gitu maksudnya? Ya, Oke. terima Ya. kasih. Ya, Terima terima kasih, Pak kasih, Udin. terima kasih. Mungkin keistimewaannya apa dan bagaimana prospeknya ketika kopi itu menjadi satu komoditas bisnis, terutama di usaha-usaha menengah. Gimana nih, Coach? Ya, jadi kalau kita lihat kopi ya, dia booming beberapa tahun terakhir nih kopi Ya. di Indonesia. Banyak kedai kopi yang tumbuh, tapi banyak juga yang tumbang. Hmm. Artinya, orang itu minum kopi bukan sekedar cuma untuk minum karena haus. Kadang-kadang minum kopi karena ingin menikmati suasana, teman ngobrol. Satu tadi dibilang, membangun konsentrasi lebih gitu. Kadang-kadang saya itu kalau mau olahraga tuh kadang-kadang sebelum saya bertanding saya minum kopi. Wow, Bang espresso Rudi. lagi ya. Iya, karena itu ternyata bisa meningkatkan adrenalin. Iya. Ya, dan kenapa kopi di sini itu ngebedainnya susah ya, karena saya juga baru tahu setelah saya bergaul dengan banyak petani kopi, barista, roaster ya. Ternyata kopi yang bagus pun kalau ngerostingnya nggak jago nggak enak juga jadinya. Jadi itu semua peran, banyak peran. Petani kopi nanam kopi, roaster yang merosting kopi, terus Ya. barista yang meracik kopinya menjadi sebuah minuman yang enak gitu Ya. ya. Mungkin kalau dari Bu Rizka ada ini nggak Bu, penjelasan nih Bu tentang bagaimana ngebedain kopi Tapi yang sebelum ke Bu Rizka, Oh, ya. kita izin terima lagi pendengar ya. Oh siap, boleh dicatat dulu tuh Bu. Ini kelihatannya banyak yang ingin mengikuti jejak Bu Rizka ini. Ada Bu Indra di Cirebon, selamat malam Bu Indra. Selamat malam Bung Rudi Z. Iya, Bu Indra Bu silakan. Rita dan Coach Coach Getty. Getty. Iya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi tertarik nih Bung Rudi. Mhm. Anak saya di sana di rumahnya di daerah Lembang, Ya. di gunung-gunung itu menanam kayu suren untuk bekal katanya 10-20 tahun mendatang Ya. kalau anaknya udah nanti cucu saya udah kuliah. Nah, di antara pohon itu mereka menanam kopi, ada yang menyarankan. Dan 2-3 tahun terakhir ini ternyata kopinya juga berbuah dan menghasilkan, mereka senang-senang saja untuk konsumsi dekat-dekat begitu. Nah, mendengar Bu Rita dan Pak Joni ini mungkin bisa apa ya, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, yang baik untuk bekal anak-anaknya itu nanti. Sekarang udah mulai kuliah Oke. nih. Iya. Bagaimana saran dari Bu Rita dan Pak Joni? Terima Ya, kasih Bung dengan Rudi. Coach Getty. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bu Rizkani, ada Coach Getty di studio. Berikutnya Pak Bagus di Jakarta. Selamat malam Pak Bagus. Halo, selamat malam. Iya, silakan Pak Bagus. Langsung saya ke pertanyaan ya Pak ya. Iya. Ya, silakan Pak Bagus. Pertanyaan saya, apa yang menjadi keistimewaan kopi Gayo sehingga sukai di mancanegara? Ya. Lalu kan apa yang dilakukan Bu Rizka sehingga para suami memberikan izin? Oke. Terima kasih Pak Bagus. Iya. Nah, mungkin Bu Rizka nih jelasin. Ya, silakan Bu Rizka. Mungkin bisa sekaligus tadi mungkin- menyambung apa yang Kopi. ditanyakan oleh Coach Getty nih Bu. Silakan. Mungkin untuk Pak Udin dulu, Ya. bagaimana menciptakan cita rasa kopi yang baik. Jadi di koperasi Pak, kita punya kolektor di desa. Ada 8 kolektor di 7 desa. Mereka kita beri pelatihan tuh, bagaimana memproses, bagaimana fermentasi, bagaimana waktu harus fermentasinya tidak lebih dari sekian jam baru dipanen, harus langsung diolah gitu. Jadi
para kolektor kita di desa itu mereka sudah paham bagaimana menciptakan rasa kopi yang enak gitu. Jadi mereka itu sudah ahli. Ada risiko kalau mereka tidak melakukan itu. Jadi di saat ada salah dalam pemrosesan, itu kami sebut fermented. Itu tidak bisa walaupun bijinya cantik dan bagus, itu harganya akan jatuh sampai 60%. Wow. Jadi kolektor termasuk delegasi, itu mereka sudah kita latih untuk mengcupping. Ini kalau Ibu lakukan salah prosesnya. Nah, ini kalau bagus prosesnya. Proses yang bagus itu meningkatkan kualitas dan memberi harga yang tinggi gitu Pak di kopi. Yeah. Untuk Ibu, saya lupa nama Ibu Indra. Indra. Iya. Mungkin bisa sharing. Iya. Kalau kopi itu komoditas nomor 2 dunia, Bu. Saya mikirnya sama kayak rokok. Laki-laki itu kalau disuruh berhenti merokok dan ngopi itu dia marah. Tapi kalau nggak ada beras mereka aman-aman aja. Jadi di 3 tahun terakhir ini Bu, permintaan kopi dunia itu sangat tinggi. Harganya juga melambung tinggi, termasuk kopi Robusta. Tidak pernah di harga 95.000, yang biasanya hanya 45.000. Jadi Bu, bisnis kopi ini sangat bagus, termasuk di Gayo itu menjadi pendapatan utama bagi 70% petani di Gayo. Jadi 70% petani di Gayo pendapatannya dari kami kopi ya. hidup, sekolah, semuanya dari kopi Pak. Iya, iya. Iya, jadi kalau bisa Bu diluaskan lagi kebunnya biar jadi petani sukses. Iya, untuk Bapak Pak yang Bagus. Ya. Pak Bagus. Keistimewaan kopi Gayo. Kopi Gayo itu punya cita rasa yang bagus Pak. Kalau kami di sini menyebutnya nendang. Jadi kopi Gayo itu punya aftertaste berat. Jadi kami sudah keliling tuh di roaster-roaster Amerika. Biasanya itu kopi Gayo itu jadi micin Pak. Jadi kalau 1 ton campuran. Blending. Jadi kalau 1 ton mereka roasting, 70% itu dari negara seperti Brazil. Nah, 300 kilo itu harus masuk kopi Gayo. Itu membuat rasanya lebih berat dan lebih enak gitu. Apapun Jadi kopinya di sana itu Bu ya. Iya Pak. Jadi kalau mereka hanya menjual kopi Gayo itu sangat mahal harganya. Jadi mereka memblending dengan kopi-kopi dunia lainnya. Jadi kalau kopi dunia lainnya ada kayak rasanya kayak teh gitu Pak, ringan. Kalau kopi Gayo itu berat, nendang gitu. Jadi rasanya enak gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Bagus tadi ya. Tapi berarti ini mirip-mirip dengan cerutu. Apapun tembakonya bagian luarnya itu dari Indonesia. Hampir sama seperti itu. Baik, kemudian Pak Bagus juga bertanya bagaimana sih bedain rasa ya? Suami memberikan izin tadi. Suami memberikan izin. Ini alasannya apa ya? Apa yang menjadi alasan? Faktor ekonomika atau memang melihat prospek yang cukup bagus atau gimana nih Bu Rizka? Bisa diulang Coach? Ya, pertanyaan dari Pak Bagus tadi, selain keistimewaan kopi Gayo, bagaimana suami bisa memberikan izin tadi nih, Bu Rizka? Oh iya, dengan izin kelola Pak. Jadi iya itu tugas terberat kami mendirikan koperasi pertama. Jadi kami jelaskan bahwa ini izin kelola Pak. Istri Bapak hanya memutuskan ini kopinya terdaftar ke Kogayo dan hasilnya harus dijual ke koperasi Kokoa Gayo gitu. Setelah memberi pemahaman seperti itu, mereka jadi ngerti, oh jadi kalau terjadi perceraian itu kebunnya nggak dibawa sama istri ya gitu katanya. Iya Pak gitu. Jadi perceraian. Oh begitu ya Bu ya. Oke, saya ingin ke Coach Getty lagi. Coach, jadi dari rangkaian apa yang tadi diceritakan dan juga ditanyakan oleh pendengar, jadi komponen utama apa ini Coach ketika kita sudah melihat ada peluang, ada potensi untuk bisa kita kembangkan ini Coach? Jadi pada saat kita sudah punya resource yang cukup dan itu siap, berarti potensi bisa kita naikin nih. Sehingga setiap peluang yang ada kita bisa ambil. Karena permintaan untuk misalnya Kokoa Gayo nggak ada kedainya ya. Kokoa Gayo nggak punya produk binnya yang itu karena sekarang pasarnya ekspor itu belum terpikir. Dan ini masih dalam perencanaan untuk bisa mengembangkan. Dan ini proses perlu pendampingan, perlu belajar ilmu bisnisnya lagi, karena nggak gampang. Karena selama ini produsen
sekarang juga ikut misalnya membuat sebuah kedai kopi atau apapun, dan itu adalah bagian dari diversifikasi produk yang perlu dipikirin oleh Cocoa Gayo untuk lebih berkembang. Tapi kalau bicara tadi beberapa coach mencontohkan banyak yang tumbuh, banyak juga yang tumbang. Ya. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari mereka yang tumbang itu, coach, sehingga kita tidak mengalami nasib serupa? Iya, kalau hanya membuat kedai kopi semua bisa buat, tapi membuat kedai kopi yang punya value, yang punya cita rasa beda, yang bisa menunjukkan apa bedanya dia dengan kedai kopi yang lain, kan gitu. Masalah harga tuh, masalah harga itu relatif. Kadang-kadang kita minum kopi yang harganya mahal, kita betah di sana berlama-lama dan suka bolak-balik ke sana, padahal kopinya harganya mahal. Ternyata yang dia dapat value-nya lebih besar dari harga yang dia bayar. Jadi sebenarnya dia dapat value di situ. Yang tadi rasanya berat gitu ya. Dan kopi Gayo kenapa sangat mahal, ternyata jadi medicine, jadi vetsin, jadi untuk penyedap kopi-kopi yang lain. Ada yang lain. Jadi nendang katanya kan gitu kan. Nah itu kan bukan serta-merta hanya ditentukan atau di branding aja, tapi memang benar kualitasnya seperti itu. Dan disinilah para petani Gayo dan ada beberapa koperasi di Gayo yang koperasi kopi ini mereka terus ya untuk bisa memenuhi permintaan dunia terhadap kopi. Sampai saat ini antara permintaan ya menurut Bu Rizka tidak semuanya bisa dipenuhi juga. Gitu. Wow. Jadi peluangnya masih banyak ya Bu? Iya sangat Pak. Malah ini kekurangan. Ini harganya adalah harga tertinggi. Asalan saja di harga 103. Belum ready. Kalau ready 123.000 Pak. Sekilo itu Bu ya? 1 kilo. Nah Bu, pengalaman dong berbagi juga. Bagaimana sih Ibu bisa membangun jaringan internasional ini Bu? Ya, sebenarnya ini anugerah dari Allah buat saya. Dulu memang saya terlahir dari anak petani dan ibu saya ada jualan buka toko gitu. Jadi kopi itu sudah bukan hal yang asing bagi saya. Jadi dengan adanya koperasi Petrit dan organik itu lebih memudahkan kita untuk memasarkan kopi ke dunia. Jadi awalnya itu memang tidak ada istilah jatuh cinta pandangan pertama di kopi Pak. Jadi mereka melihat reputasi kita. Yang fatal di bisnis kopi itu yang tidak boleh kalau kita sudah tanda tangan kontrak kita mangkir. Nah, kalau itu nama kita dalam 5 menit tercoret di dunia, berhenti aja jadi bisnis kopi gitu. Jadi kalaupun terkadang banyak problem yang kita hadapi saat ini seperti banyaknya permintaan, adanya pembeli kelas dunia masuk ke sini dan kita dalam posisi terjepit, mereka kalau butuh terus buka harga tinggi karena duitnya seember kita 1 gelas gitu. Itu tantangan yang terberat untuk saat ini. Bisa maju begini Pak, sebenarnya ada dukungan keluarga yang sangat luar biasa. Kebetulan profesi suami saya sama, dia menangani sertifikasi di koperasi. Jadi kalau kami pergi tuh sama-sama Pak. Tantangan terbesar di diri saya itu. Ada dukungan. Terkadang saya mau nyerah gitu dengan banyaknya problem yang dihadapi. Tapi berkat dukungan keluarga, saya tetap maju untuk dan bertanggung jawab di organisasi Cocoa Gayo gitu. Bagaimana tetap eksis, bagaimana mempertahankan organisasi ini gitu Pak. Artinya komitmen tinggi itu perlu ya selain hal yang lainnya. Dukungan keluarga. Tapi nanti saya tanya juga dukungan pemerintah gimana nih untuk pengembangan koperasi kopi Wanita Gayo. Tapi kita ke pendengar lagi Coach. Pak Agung di Jakarta. Selamat malam Pak Agung. Selamat Mas Rudi, Pak Kos dan Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya sudah dengar banyak tentang perkembangan bisnis yang dari Ibu narasumber ya dan juga Ibu Rizkani. Dan konsultasi dari Bapak Coach ini. Kita tahu bahwa UMKM itu memang ada yang bagus kondisinya karena dia mungkin sudah punya jaringan pasar, ada yang belum. Nah, untuk yang sudah bagus jaringan pasarnya dan bisa memasarkan selama ini, kita tahu bahwa di bisnis itu ada pasang surutnya. Kira-kira bagaimana untuk agar bisa konsistensi di dalam mempertahankan prospek bagus di bisnis ini, terutama di bisnis kopi ini. Kita kan mengingat bahwa pemain bisnis kopi itu banyak, ya. Ada yang kopi
skala pabrikan yang sudah saset-sasetan atau dia semacam dikemas. Ada yang langsung dari tradisional di daerah-daerah. Itu bagaimana cara menghadapi persaingan-persaingan seperti itu di bidang kopi ini? Saya perintah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Ya. Komitmen, konsistensi. Bagaimana kita bisa menjaga konsistensi seperti Bu Rizkani ini, tetap memberikan semangat diri kita, walaupun kita sadar ini prospeknya cukup besar ke depannya. Gimana, Coach? Jadi gini, saya banyak dampingi UKM. Pada saat saya dampingi, mereka merasa bisnis sudah besar. Mereka merasa bisnis sudah cukup dan mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka dapat. Saya cuma nanya begini, kalau Anda memiliki kompetitor yang akhirnya membuat pelanggan Anda lari dari Anda ke kompetitor Anda, saya tanya, kenapa? Mereka bilang, ya mungkin produknya kompetitor saya itu lebih menarik dari apa yang saya punya. Oh mungkin harganya lebih murah. Itu semua yang dia jawab adalah reason, alasan dan kondisi yang dia persepsikan. Persepsi. Iya. Saya cuma bilang begini, kalau pelanggan kita tidak menemukan identitas produk atau usaha yang kita jalankan, dia nggak akan pindah. Tapi banyak yang tidak menemukan identitas kuat di bisnisnya. Jadi kalau saya jadi pebisnis tapi saya tidak memiliki identitas kuat tentang bisnis saya, ya saya hanya berdagang. Saya hanya berdagang kopi. Begitu ada orang jualan kopi yang lain lebih murah, orang itu pindah. Karena saya tidak punya identitas dan value yang cukup kuat untuk saya jelaskan. Dan tim saya tidak kuat untuk juga mereka menjelaskan kepada pelanggan. Saya tanya simple, apa bedanya produk kamu dengan produk kompetitor? Oh, produk saya adalah kopi terbaik yang bisa membuat kopi lain yang tidak baik jadi baik dengan 30% aja kamu campur. Itu sebuah identitas yang kuat, nggak ditemukan di tempat lain gitu. Value-nya ya? Iya. Mau pindah, nggak bakal pindah. Karena itu udah menjadi brand image, identitas kuat. Tapi yang kita jual hanya sebatas kopi. Kita nggak tahu ini kopi apa, kita cuma cari duit di bisnis kita. Coba kita balik, kita bukan cari duit di bisnis kita. Tapi kita dapetin duit karena identitas kita kuat. Ini yang tidak ditemukan di beberapa pebisnis sampai saya dampingi mereka, saya sentuh mereka, saya komporin cara berpikirnya dan alhamdulillah beberapa UKM yang saya dampingi 80% tumbuh omsetnya dalam 4 bulan. Atau gimana cara kita untuk bisa membangun atau menemukan identitas itu, Coach? Kita punya sebenarnya, tapi kita tidak bisa membahasakan dan tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa mempertahankan untuk menunjukkan kepada pelanggan produk kita lah yang terbaik. Saya pernah dampingi, ada madu, ada keripik, ada roti, itu semua UKM. Tapi kenapa dalam 4 bulan mereka kok omsetnya bisa tumbuh ratusan persen ya Coach? Nah gitu kan. Saya tanya, apa yang kamu dapat dengan didampingi? Alhamdulillah Coach, saya menemukan identitas terbaik karena saya tahu pelanggan saya itu siapa aja. Dan kenapa pelanggan itu rutin beli ke saya? Karena dialah yang lebih tahu ternyata. Begitu saya tanya, baru saya bangun identitas. Dari apa? Visi, misi, budaya perusahaan itu sangat kuat dan sebagai fondasi. Yang ini kadangnya cuma sebagai pelengkap. Mereka nggak ngerti. Mereka cuma bikin itu untuk pelengkap. Bukan identitas atau nilai-nilai perusahaan sebagai fondasi. Bedakan nilai-nilai produk dengan nilai-nilai usaha. Karena itu beda. Kadang-kadang yang ditulis nilai-nilai usaha adalah nilai produk. No, Anda bukan pedagang, Anda pebisnis. Nah ini yang menarik Bang Rudi. Yang bagi sebagian orang sebelum disentuh itu masih merasa itu sebenarnya pelengkap aja. Terus akhirnya mereka menemukan alasan bisnis pasang surut. No, kalau Anda kuat, pelanggan yang cari Anda. Tapi masalahnya kita belum kuat. Kita masih usaha ikut-ikutan. Kita masih tidak bisa menunjukkan perbedaan produk kita. Nah itu mungkin dari Pak Agung, ya tadi pertanyaannya, itu yang harus benar-benar ditemukan. Begitu ditemukan, nggak ada duanya udah. Bu Rizkani ini ya, contohnya ya. Tahun sampai melimpah tidak tertangani karena permintaan itu ya. Dan konsistensi dalam kualitas itu sangat-sangat dijaga sekali. Nah pendengar RRI Pro 3, saya udah edisi ke-14. 13 edisi sebelumnya yang saya undang adalah binaan saya yang saya dampingi yang
tumbuh bisnisnya sampai saat ini. Jadi bukan sekedar saya undang terus dia cerita bisa, enggak. Terakhir jangan lupa ini Instagramnya Coach ini. Iya. dan itu satu hal yang saya undang karena dia adalah energi sukses bisnisnya. Itu dia. Jadi energi sukses bisnisnya adalah melengkapi atau sebenarnya bahasa lain dari identitas kita itu ya. Yes. Itu jadi energinya ya. Judul acara kita ini nggak sebenarnya kita cuma nyebut energi sukses bisnis, tapi itu ada artinya. Iya, betul. Dan semua pembicara atau narasumber yang saya undang, coba cek lagi nih di rekamannya kan rekamannya nih di YouTube-nya saya. Ya, itu boleh dengerin satu-satu dan itu kaya dengan inspirasi. Jadi kita ini bukan cuma sekedar talk show yang biasa, mudah-mudahan ini menginspirasi dan banyak orang di luar sana yang bisa ambil maknanya dan berubah menjadi usaha yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, mari kita memitigasi apa yang akan kita jalankan sebagai usaha, temukan identitas, komitmen tinggi, konsistensi tinggi yang paling penting. Pakai bilang, Coach Getty motivator, bukan, saya komparator karena saya sentuh potensinya supaya bisa ambil peluang dan naikkan resources. Oke. Kembali ke Bu Rizkani tadi, Bu. Dukungan keluarga sudah cukup besar, konsistensi Bu cerita luar biasa, identitas sudah terbentuk seperti yang digambarkan dari Coach Getty. Pemerintah sendiri bagaimana di sana memberikan dukungan untuk koperasi Kopi Wanita Gayo ini, Bu? Ya, kebetulan saat ini Koperasi Kopi Gayo masuk prioritas pemerintah, Pak, termasuk kayak pelatihan dengan coach marketing. Terus kita juga ada mendapat pendanaan dari LPDB sekitar 3 miliar lebih, gitu, Pak. Dukungan pemerintah sangat bagus. Ya. Boleh tahu Bu omsetnya berapa? Kalau tahun ini ada sekitar 34 miliar, Pak. Masya Allah, 34 miliar untuk tahun ini. Itu pun belum tertangani semua ya, untuk semua permintaannya ini. Ya, kebetulan kita banyak pembeli. Sebenarnya di kopi itu bagaimana mempertahankan, kita harus menjaga kualitas. Nah, apapun yang terjadi, kualitas nomor satu. Itu yang membuat pembeli kita tetap betah dengan kita. Yang kedua, komitmen. Apapun yang terjadi, tinggi pun harga di lapangan, kita tetap. Jadi pernah satu waktu, Pak, 2019 itu kita mengalami kerugian. Satu kontainer itu kerugiannya bisa beli Innova baru. Dan itu terkirim sampai 6 kontainer. Ada 6 mobil baru yang bisa kita beli dari kerugian. Itu kerugian. Dan kita harus tetap komitmen, karena kita mikirnya bisnisnya nggak sampai di sini. Kita bisa koperasi itu turun-temurun sampai ke anak cucu. Karena ini adalah masa depan mereka. Dan kita lebih gampangnya, mereka juga mungkin kita ada, ini perempuan semua nih. Kita lebih mudah memasarkannya gitu, Pak. Itu salah satu identitasnya juga ya, Coach. Iya, tahu sudah saya minggu lalu ke sana. Saya minggu lalu ke Takengon. Training teman-teman dari Koperasi Kopi Wanita Gayo yang sebenarnya mereka punya pabrik itu di Kabupaten Bener Meriah. Dan itu bersebelahan dengan kota Takengon. Dan saya naik pesawat ke Medan 2 jam. Dari Medan saya nggak dapat pesawat ke Loksmawe, saya jadinya ke Molabo. Dari Medan Molabo itu 1 jam, Bang Rudi. Dari Molabo saya naik mobil, itu 6 jam lewatin 3 bukit, baru nyampe Takengon. Perjalanan yang panjang. Pulangnya saya nggak dapat lagi tiket dari Loksmawe untuk balik Jakarta karena mau dekat Lebaran Haji. Saya ke Banda Aceh. Itu sekitar 8 jam dan 9 jam. Darat lagi. Darat lagi untuk saya balik ke Jakarta dari Banda Aceh. Jadi teman-teman Kokowa Gayo ini ada di Kabupaten Bener Meriah yang ada di Aceh Tengah. Itu di dekat Danau Laut Tawar. Indah pemandangannya. Ya, jadi di sana itu banyak kedai kopi. Sempat ngopi di sana berarti? Oh iya, ngopi. Di pinggir danau itu enak banget tuh kita ngopi tuh, Bang. Sambil ngobrol gitu ya, nggak inget waktu. Karena kan di sana maghribnya aja udah sampai deket jam 7. Karena di ujung barat Indonesia. Tapi saya merasakan bahwa masyarakat desa gitu ya, mereka punya potensi luar biasa. Dan ini adalah peluang yang bisa terus dikembangkan. Yang paling penting adalah tetap menjaga kearifan lokal. Itu tidak bisa terlupakan. Iya. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jangan cari intan berlian ke daerah lain lah. Sementara intan berliannya ada di negeri sendiri. Ya, jalan-jalan ke luar negeri, negeri kita ini banyak.
yang tempat jalan-jalan yang luar biasa. Cuman mungkin tidak terekspos atau kita tidak tahu gitu ya. Dan itu luar biasa. Dan ini juga perlu menjadi daerah tujuan wisata. Karena kan sekarang Pak Menteri Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, itu mulai membangun tempat-tempat wisata. Ya, dan sebenarnya di Kabupaten Bener Meriah itu udah ada lapangan terbang, Bang. Cuman sekarang lagi di stop dulu karena kurang penerbangannya. Lapangan terbangnya udah ada. Makanya saya kalau mau di sana ya lewatnya lewat ini, lewat Molabo atau pulangnya Banda Aceh. Iya. Oke, sebelum nanti Coach Getty memberikan penutup, saya ingin ke Ibu Rizkani, ada pesan Ibu yang mungkin bisa disampaikan bagi pendengar Pro 3 pemirsa RRI Net yang ingin mengikuti jejak yang dilakukan oleh Ibu Rizkani. Silakan, Bu. Kepada pemirsa Pro 3 RRI, apapun itu usaha kita, bisnis kita, tetaplah berjuang. Naik turunnya usaha itu hal biasa. Kita harus gagal dulu, baru bisa sukses. Oke, mantap nih pesannya. Kalau dari Coach Getty? Ya, jadi kita kaya akan kearifan lokal, ya, produk asli daerah, dan siapa lagi yang bisa kembangi kalau tidak masyarakat daerah itu sendiri. Ya, dan saya keliling ke beberapa daerah di pelosok nih, Bang Rudi. Bukan cuma di kota besar, saya ke pelosok-pelosok, dampingi koperasi dari Aceh, ya. Tim saya ada yang ke Lampung, ke Palembang, ya, bahkan ke Solok. Nih nanti berikutnya akan ke Makassar, sekarang lagi ada di Malang ya, mendampingi koperasi yang ada di Pasuruan sama di Malang gitu ya. Dan kita benar-benar melihat bahwa ini potensi. Akan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang kita dampingi untuk bisa membantu ekonomi kerakyatan lebih tumbuh. Karena dengan ekonomi kerakyatan kita tumbuh, insya Allah kita akan sejahtera. Dan ini masih banyak peluangnya. Jadi lakukanlah apa yang menjadi kebanggaan daerah, bangun identitas yang kuat, bangun nilai-nilai budaya daerah yang luar biasa, sehingga kita dilihat dunia dan pelanggan yang datang. Nggak perlu nyari pelanggan. Itu pesan saya yang terakhir. Dan insya Allah program RRI Pro 3 ini akan ada setiap Selasa malam dengan saya undang narasumber-narasumber luar biasa, bukan dari kota besar, tapi dari daerah-daerah terpencil yang saya pernah dampingi. Mantap. Sebelum kita tutup, Instagramnya Coach? Yes, Instagram saya Coach Getty, @CoachGetty. @CoachGetty ya. Atau YouTube saya Margetty Herwin. Silakan nanti follow ya, sehingga Anda bisa dapat informasi-informasi terbaru. Dan saya juga punya website coachmargetty.com. Oke, Bu Rizkani, terima kasih banyak. Sukses Bu ya buat koperasinya dan juga buat teman-teman di koperasi. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih Bu Rizkani. Coach, terima kasih banyak. Ya, sampai Assalamualaikum ketemu nanti. Bu Rizka, terima kasih Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami telah hadirkan malam hari ini Dialog Xbis Energi Sukses Bisnis. RRI bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama dengan tema mengembangkan koperasi kopi wanita Gayo yang merambah dunia. Terima kasih untuk partisipasi Anda dalam perbincangan kami di malam hari ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.